Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan ibu dosen, semoga kalian dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, teman saya Syafiqul Anas dan saya sendiri Ahmad Bahauddin. Kami akan mempresentasikan resumen kami dari buku Ibu Dosen Heni bab kelima yang berjudul Karakteristik Pendidikan yang Bercorak Islam di Indonesia. Masa depan pendidikan Islam, masa digital di abad 21. Dari masa ke masa, abad berganti abad, lembaga sebuah pendidikan mengalami perubahan sesuai eranya. Pendidikan dalam sejarah pendidikan, mulai dari masa klasik, pendidikan prasejarah era abad 21, mengalami perubahan dan berdinamika ke dalam pendidikan digital yang bukan hanya pendidikan umum, melainkan pendidikan Islam artinya. Ada 4 isu pendidikan Islam di Indonesia di masa depan. Isu yang pertama, moderasi beragama yang menempatkan pendidikan Islam sebagai pendidikan agama perdamaian. Isu yang kedua, daya saing penguasaan ilmu dan teknologi antara output pendidikan Islam dengan output pendidikan umum. Isu yang ketiga, pendidikan Islam dan kesadaran iptek. Selanjutnya, isu yang terakhir, pendidikan Islam dan pengembangan multikulturalisme. Lanjut, moderasi beragama yang menempatkan pendidikan Islam sebagai pendidikan agama perdamaian. Apa saja sih esensi moderasi beragama dalam pendidikan? Yang pertama, mengartikan nilai-nilai Islam dalam bentuk toleransi dan dalam bentuk struktur, kurikulum, serta lembaga. Kemudian yang kedua, keyakinan dan kesetiaan umat Islam Indonesia untuk hidup damai yang merupakan cerminan semua agama, tidak mengajarkan kekerasan. Yang ketiga, kebenaran keyakinan agama masing-masing tidak akan menimbulkan masalah sosial yang serius apabila hanya sebatas keyakinan. Yang keempat, keraguan-keraguan terhadap agama pada akhirnya hanya akan mengaburkan saja. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, pendidikan Islam yang memuat rahmatan lil alamin akan menjadi ujung tombak dalam menciptakan perdamaian dunia. Next, daya saing penguasaan ilmu dan teknologi antara output pendidikan Islam dengan output pendidikan umum. Pada corak masa depan, pendidikan Islam Indonesia diarahkan pada 2 hal. Yang pertama, pendidikan klasik dengan menekankan pada kesempatan mencerdaskan anak bangsa secara umum, termasuk di dalamnya pengembangan budi pekerti dan akhlakul karimah. Yang kedua, pendidikan memiliki tujuan mendidik tenaga kerja, dengan kata lain mencetak siswa yang memiliki keunggulan di bidang iptek yang dilengkapi nilai-nilai ajaran Islam.
Berikutnya, pendidikan Islam dan kesadaran iptek. Ada masalah yang dihadapi oleh pendidikan Islam Indonesia yang berkenaan dengan isu teknologi. Yang pertama, kebijakan dikotomik. Yang kedua, standar profesional guru. Apa sih itu kebijakan dikotomik? Dikotomik adalah memberikan batas antara ilmu agama dan ilmu umum. Terdapat dua naungan dikotomi di Indonesia, yakni A. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga atau departemen ini mengurusi lembaga-lembaga pendidikan umum dengan berbagai fasilitas dan dana yang relatif melimpah. Sedangkan B. Kementerian Agama. Kementerian ini mengelola lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dengan fasilitas dan pendanaan yang amat terbatas. Kemudian masalah yang kedua, standar profesional guru. Keterbatasan SDM yang tidak sesuai dengan ilmu yang diampu menjadi sebuah hambatan tersendiri di lingkungan pendidikan Islam. Berikutnya, pendidikan Islam dan pengembangan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah paham yang mengakui perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun kebudayaan. Selanjutnya, adapun tujuan multikulturalisme yang diterapkan dalam pendidikan Islam di Indonesia adalah yang pertama, mengembangkan kompetensi akademik standar dan dasar tentang nilai persatuan, demokrasi, keadilan, kebebasan, persamaan derajat, atau menghargai dalam keragaman budaya. Yang kedua, mengembangkan kompetensi sosial supaya menumbuhkan pemahaman tentang latar belakang budaya sendiri dan budaya lain dalam masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi akademik untuk menganalisis dan membuat keputusan yang cerdas. Sesudah itu, ada 4 pilar pengetahuan yang memiliki kemiripan dengan kompetensi pendidikan di tanah air. Yang pertama, belajar mengetahui, learning to know. Yang kedua, belajar berbuat, learning to do. Yang ketiga, belajar hidup bersama, learning to live together. Yang keempat, belajar menjadi seseorang, atau learning to be. Akhirnya masuki pembahasan yang terakhir, yaitu masa depan pendidikan Islam Indonesia sesuai dengan deskripsi, mengarah pada yang pertama, pendidikan integralistik yang berpandangan bahwa manusia merupakan pribadi jasmani rohani, intelektual, perasaan, dan individu sosial. Yang kedua, pendidikan humanistik yang memandang manusia sebagai manusia, yakni sebagai makhluk Tuhan yang memiliki potensi-potensi yang perlu dikembangkan untuk melangsungkan hidupnya. Yang ketiga, pendidikan pragmatik, yakni manusia sebagai makhluk hidup yang membutuhkan sesuatu baik bersifat jasmani maupun rohani. Yang keempat, pendidikan yang berakar budaya kuat dalam artian tidak meninggalkan akar-akar sejarah kemanusiaan maupun sejarah suatu bangsa tertentu. Sebelum kami akhiri presentasi pada siang hari ini, kami ingin mengingatkan kembali kepada para mahasiswa untuk tetap saling menjaga kesehatan serta melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran kasiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.